Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Putri Amalia dari kelas manajemen H dengan NIM 20230410324. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang setelah saya buat yang bertemakan media sosial. Di zaman sekarang, tidak dapat ditampil lagi bahwa kehidupan manusia saat ini sangat berhubungan dengan media sosial. Media sosial memegang peranan penting di hampir segala masyarakat, mulai dari mengirim pesan kepada teman, berbagi informasi, hingga mencari suatu informasi yang sedang hangat di kalangan masyarakat. Jadi, tak heran apabila ada yang menyebutkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan yang penting di kalangan masyarakat. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat era kini telah memberikan banyak manfaat. Terlebih lagi di era pandemi seperti sebelumnya dan berdampak hingga sekarang. Media sosial cukup membantu dengan menghapus jarak antar manusia, hingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Namun, sesuatu yang memiliki dampak positif yang tinggi tidak menutup untuk memiliki kemungkinan memiliki negatif. Nah, berikut akan saya jelaskan dalam PPT saya kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah pengertian. Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, atau video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka hingga 24 jam penuh. Media sosial sendiri pada dasarnya adalah bagian dari pengembangan internet. Kehadiran beberapa dekade lalu telah membuat media sosial dapat berkembang dan bertumbuh secara luas dan cepat seperti sekarang. Hal inilah yang menjadi semua pengguna tersambung dengan koneksi internet dan dapat melakukan proses penyebaran informasi atau konten kapanpun dan dimanapun. Jadi pengertian media sosial sendiri adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial. Istilah media sosial tersusun dari dua kata yakni media dan sosial. Media diartikan sebagai alat komunikasi, sedangkan sosial diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi dan memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer diantaranya adalah WhatsApp, BBM, Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia, dan blog-blog lain. Selanjutnya adalah pengertian media sosial menurut para ahli. Yang pertama adalah P.K. Lewis tahun 2010 dalam karyanya yang berjudul Social Media and Strategic Communication Attitudes and Profession Among College Students yang terbit pada tahun 2010 menyatakan bahwa media sosial media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat seseorang saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagai pesan. Lalu yang kedua ada dari Chris Brogan tahun 2010 juga. Pada tahun 2010, Chris Brogan dalam bukunya yang berjudul Social Media 101 Technique and Tips to Develop Your Business menyebutkan bahwa media sosial adalah suatu perangkat alat komunikasi yang memuat kemungkinan untuk
menciptakannya bentuk interaksi gaya baru. Yang ketiga adalah Karpen 2011. Sementara itu, Dave Karpen dalam bukunya yang merajuk Likeable Social Media yang terbit pada tahun 2011 mengemukakan bahwa media sosial memiliki definisi sebagai suatu tempat kumpulan gambar, video, tulisan, hingga hingga hubungan interaksi dalam jaringan, baik itu antar individu atau antar kelompok seperti organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan identifikasi isu-isu terkini terkait penggunaan sosial media yang saya taruh di makalah saya di tugas sebelumnya. Jadi, media sosial telah merubah masyarakat secara fundamental di era serba canggih ini dan sangat cepat dengan akses mudah ke internet. Tanpa batasan geografis dan waktu, setiap individu dari seluruh dunia kini dapat terhubung, berinteraksi, dan berbagi pengalaman dalam berbagai aspek melalui kehidupan platform ini. Melalui sosial media, berbagai isu termasuk yang bersifat nasional dapat dibahas dan diselesaikan secara global. Isu-isu sosial lingkungan, pendidikan, bahkan politik, semuanya dapat didiskusikan dalam satu wadah yang beragam. Hal ini mencerminkan bahwa dampak signifikan yang media sosial berikan bagi masyarakat dalam skala luas. Karena itu, perilaku dalam menggunakan sosial media harus sesuai dengan kebutuhan, menjaga sikap, dan etika. Dalam berinteraksi dengan pengguna lain, mencari informasi, dan menghindari akun-akun provokatif. Media sosial membawa dampak yang sangat positif seperti memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain melalui jarak jauh, tetapi juga dapat memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat seperti menyalahgunakan media sosial, cyberbullying, penyebaran nama baik, dan penyebaran konten yang tidak senonoh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi sosial media. Media sosial. Fungsi media sosial memiliki fungsi yang sangat besar dalam bentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Adapun fungsi media sosial di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial antar manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web, menghubungkan antara individu lain dan individu lainnya meskipun dari jarak jauh menggunakan teknologi internet dan web. Yang kedua adalah media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi sejarah media siaran dari suatu institusi media ke banyak audiens, one to many, ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak audiens, money to money. Media sosial yang ketiga adalah media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan juga informasi, mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sumber penghasilan karena dalam menggunakan sosial media dapat menampilkan berbagai macam iklan, menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri, membuat konten-konten kreatif, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari media sosial. Jadi, media sosial memiliki dampak positif yang pertama adalah memudahkan komunikasi. Media sosial memungkinkan cara pengguna untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak, dan waktu bukan lagi masalah. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Yang kedua, memperluas pengalaman media sosial. Men- Memperluas pengalaman. Media sosial menjadi sarana yang sangat efektif untuk belajar, berbagi informasi, mencari hiburan,
berekspresi, dan berkomunikasi tanpa batas jarak dan waktu. Yang ketiga adalah memperluas peluang bisnis. Media sosial memiliki kelebihan dibandingkan media konvensional, seperti memudahkan perusahaan untuk mengakses pelanggan dan membangun hubungan, menciptakan feedback langsung, dan menggunakan sarana promosi efektif dan efisien. Jika ada dampak positif, tak, tak bisa juga dan dampak negatif. Jadi, media sosial memiliki dampak negatif. Salah satunya yaitu menimbulkan ketidakpuasan diri. Pengguna media sosial yang terlalu banyak dan terus-menerus dapat menimbulkan ketidakpuasan diri, khususnya ketika pengguna media sosial disertai dengan unggahan orang lain yang menunjukkan wajah atau tubuhnya yang tampak ideal. Kayak insecure seperti itu. Yang kedua adalah meningkatkan kecemburuan sosial. Pengguna media sosial yang terlalu banyak dapat meningkatkan kecemburuan sosial yang dapat mengganggu waktu tidur. Tiga, menimbulkan FOMO, fear of missing out. Media sosial dapat menimbulkan ketakutan bahwa pengguna tidak dapat menemukan apa-apa yang penting jika tetap berhubungan dengan jaringan sosial. Yang keempat adalah membuat orang-orang menjauhkan diri. Penggunaan media sosial secara terus-menerus dapat menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, serta membuat interaksi secara tahap muka cenderung menurun. Yang kelima adalah menyebabkan konflik dan masalah privasi. Media sosial dapat menjadi sumber konflik dan masalah privasi seperti pengaruh buruk orang lain atau mengumpulkan data pribadi tanpa izin. Selanjutnya, saya ambil dari makalah saya sebelumnya, yaitu cara menggunakan media sosial dan informasi dengan baik. Yang pertama adalah menjaga sikap dan etika. Hindari berbagai informasi pribadi yang tidak diperlukan dan menjaga privasi. Yang kedua adalah hindari akun negatif atau toksik. Jangan berbagi atau berkomentar yang negatif atau mengganggu orang lain. Yang ketiga adalah menggunakan media sosial untuk kegiatan positif. Berbagi informasi yang bermanfaat dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Yang keempat adalah batasilah penggunaan media sosial. Tetap waspada dengan penggunaan media sosial terlalu banyak yang dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik. Yang kelima, pikir dulu sebelum memposting atau berkomentar. Coba memikirkan apakah konten yang akan dibagikan atau komentar yang akan dibuat dapat menyebarkan hoax atau menimbulkan konflik dan menyebabkan masalah privasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari PPT yang saya buat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.